Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memberi kita hidayah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan prediksi saya tentang hasil atau proses besok oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Saya akan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi atau apa hasil dari proses hukum yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya besok kepada RRT ini. Sahabat semuanya, sebelum saya masuk ke uraian itu, ada dua pendapat yang hari ini saling memiliki perbedaan yang tajam. Satu sisi adalah kelompok pendukung Jokowi dan pendukung Gibran. Mereka katanya, yang pertama dia bersyukur Roy Suryo CS sudah ditersangkakan. Besok menurut mereka Roy Suryo CS akan langsung ditahan oleh Polda Metro Jaya. Yang kedua, kelompok pendukung Roy Suryo CS mengatakan bahwa proses hukum yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya besok tidak akan melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Itu boleh-boleh saja. Pendukung Jokowi dan Gibran berbicara demikian, kelompok pendukung Roy Suryo akan bicara demikian. Itu adalah hal yang wajar dan hal yang mutlak mereka lakukan. Nah, sahabat semuanya, bagi saya adalah persoalan ini sampai berlarut-larut seperti ini, pokok masalahnya itu adalah bukan terletak pada pasal-pasal berlapis yang dituduhkan kepada Roy Suryo CS. Pasal 310, pasal 311 KUHP, pada Undang-Undang ITE dan segala macam. Kalau besok pasal yang dituduhkan kepada Roy Suryo CS adalah pencemaran nama baik, persoalannya apakah pertanyaan tentang ijazah, keaslian ijazah Jokowi itu pencemaran nama baik? Ataukah besok akan dikenakan pasal lain kepada Roy Suryo CS melakukan penghinaan, penyebaran informasi bohong, Undang-Undang IT yang dikenakan? Pertanyaan kembali adalah apa bentuk penghinaan, penyebaran informasi hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo CS? Nah, sahabat semuanya, kita harus berpikir jernih. Kita tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tidak asal dukung-mendukung. Pokoknya jangan demikian. Kita ini manusia yang diberi oleh Allah otak dan pikiran untuk melihat, menganalisis dan menyimpulkan sesuatu pikiran kita. Oleh karena itu, saya melihat yang pertama, pokok masalah itu adalah ijazah asli Jokowi. Kalau saja Jokowi memperlihatkan ijazah asli katanya itu, maka persoalan tidak akan berlarut-larut sampai hari ini. Nah, tetapi karena Jokowi sampai hari ini tidak mau mempertunjukkan, bahkan terjadi hal-hal yang paradoks. Di satu sisi dia mengatakan sudah menyerahkan ijazah aslinya kepada Polda, di sisi lain dia memperlihatkan kepada pendukungnya di Solo barang asli itu. Jadi mana benar di pernyataan Pak Jokowi ini? Nah, itu yang pertama yang ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Yang kedua, sahabat semuanya, sebetulnya sah atau tidaknya, asli atau tidaknya sebuah dokumen itu dalam ini adalah ijazah Jokowi. Yang berwenang adalah sebuah pengadilan
yang mengurus masalah keadministrasian, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia yang berkompeten, dia yang berhak mengkaji, menganalisis, dan memutuskan bahwa dokumen ini, bahwa ijazah Jokowi ini asli atau tidak. Nah, sahabat semua, bila mana ranah pengadilan PT UN ini yang dipergunakan, jika PT UN memutuskan ijazah Jokowi itu adalah palsu, maka baru berlanjut ke ranah pidana. Sebaliknya, apabila PT UN memutuskan ijazah Jokowi itu asli, maka kasus Roy Suryo ini akan dipidanakan juga. Persoalannya bukan sampai di sana, sahabat semuanya. Pengadilan itu berjenjang. Kalau katakanlah Roy Suryo dikatakan ijazah Jokowi itu asli, dan Roy Suryo dianggap mengatakan salah, maka itu jenjang pertama PT UN. Maka mereka akan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau itu mengalahkan satu pihak, katakan Jokowi di sana dinyatakan di PT Tun itu dikatakan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu, sementara di PT UN dia dikatakan asli, maka tentu saja kelompok Jokowi akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi kasus ini menjadi berlarut-larut karena menurut saya adalah yang pertama, Jokowi tidak memperlihatkan dengan gamblang kepada masyarakat tentang ijazahnya, dan dia tidak membuat kerusuhan berpikir masyarakat, tidak memunculkan bermacam atau memantik prediksi masyarakat yang macam-macam tentang keaslian ijazah Jokowi. Seperti saya katakan tadi, di satu sisi dia mengatakan sudah menyerahkan ke Polda, di sisi lain dia mengatakan memperlihatkan asli itu kepada pendukungnya. Jadi kebohongan Pak Jokowi ini menurut saya adalah, mungkin menurut dia tidak bohong, tetapi dari statement dia, dari kita melihat orang yang tidak terlibat di sana, inilah sesuatu yang susah dipercaya. Nah, sahabat semuanya, jadi kasus besok itu yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, bila mana dia mengenakan sanksi pencemaran nama baik atau tentang ijazah Jokowi asli atau tidak, maka Roy Suryo CS tidak akan ditahan. Tetapi kalau dia menggunakan pasal lain, tidak hukum pasal berkaitan dengan penghasutan, kemudian penyebaran berita hoax, itu bisa jadi Roy Suryo CS besok akan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Persoalannya berikutnya adalah, apakah Polda Metro Jaya punya dua alat bukti yang saling mendukung? Jadi alat bukti itu bukan banyaknya saksi yang diperiksa, bukan banyaknya ahli yang diperiksa, tetapi adalah bukti-bukti yang relevan dengan persoalan itu. Bukti-bukti yang berkaitan dengan pasal-pasal yang akan dikenakan itu. Dan dua alat bukti itu harus saling terkait. Nah, di sini kita sekali lagi sahabat semua, mari kita lihat persoalan ini dengan jernih. Karena bangsa kita hari ini memerlukan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas hukum. Ini yang dituntut oleh masyarakat hari ini. Jadi sahabat semuanya, besok saya memprediksi ada dua kemungkinan bila mana Polda Metro Jaya dalam tanda petik menggunakan pasal yang akan menjerat Roy Suryo CS itu, maka dia akan ditahan. Tetapi bila mana yang ditonjolkan masalah keaslian ijazah Jokowi ini, maka dia tidak akan ditahan. Persoalannya ini ijazahnya, dan polisi tidak punya hak untuk memutuskan ini asli atau tidak. Itu ranahnya ranah pengadilan. Jadi kepada saudara-saudara yang mendukung Jokowi, jangan bikin ribut. Yang mendukung Roy Suryo jangan bikin ribut. Ikuti proses hukum yang akan dilakukan oleh polisi ini. Dan saya berharap kepada Polda Metro Jaya, lakukanlah proses hukum sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Anda adalah aparatur negara. Anda adalah salah satu penegak hukum di Republik Indonesia ini. Masyarakat bukan tidak suka dengan Anda,
karena lembaga polisi adalah lembaga negara yang syah. Jadi kepada oknum-oknum siapa saja Anda, jangan rusak lembaga negara ini. Demikian, kita berharap besok tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan polisi bertindak sesuai dengan regulasi yang ada, tidak memihak ke sana kemari, dan lihatkan profesionalitas Anda. Sampai berjumpa esok pagi, esok siang, apa yang terjadi, dan kita besok akan kita ulas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.